Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 201. Batch pertama produknya sebenarnya tidak banyak, hanya 500 buah. 15 orang hadir dalam pertemuan tersebut, dan setiap orang mendapat 33 buah. Sisanya dibuat sendiri oleh Xie Jinghao. Semua orang di sini terbiasa menjahit, jadi jika mereka teliti, dengan jumlah orang sebanyak itu, pekerjaan itu tidak akan memakan waktu lebih dari sehari. Jadi, ketika Hu Biao mengirimkan sisa-sisa kain 2 hari kemudian, barang-barang tersebut dikirimkan ke Koperasi Pasokan dan Pemasaran Komune dan Koperasi Pasokan dan Pemasaran Kabupaten pada hari ketiga. Shen Meng dan Lu Zhenping telah mengamati masalah ini dengan saksama, dan semua orang ingin melihat apakah produk tersebut akan diterima dengan baik di pasar. Para perempuan di desa yang membuat hiasan rambut juga sangat cemas. Jika rumah mereka tidak begitu aman, mereka pasti akan pergi ke Koperasi Pemasok dan Pemasaran kapan saja untuk melihat bagaimana hiasan rambut tersebut dijual. Hari itu, Shen Meng sedang di rumah mengemasi barang-barangnya untuk bekerja, termos, kotak makan siang aluminium, ransel, buku catatan, dan pulpen. Barang-barang inilah yang terlihat. Ketika tidak ada orang di sekitar, ia bisa makan apapun yang ia mau. Sesampainya di kota kabupaten, ia melirik tempat kerjanya yang akan segera dimasukinya. Tempat itu merupakan loket terpisah tempat ia biasa duduk santai menjual tiket. Di waktu luangnya, ia juga bisa melakukan beberapa hal sendiri. Ia sangat puas dengan pekerjaannya. Tak heran semua orang berlomba-lomba untuk masuk ke perusahaan bas. Lu Zhenping mondar-mandir di halaman, memperhatikan anak-anak yang berdiri tegap dengan punggung tegak, sesekali mengoreksi mereka. Tepat saat ia hendak membubarkan mereka, terdengar ketukan keras di gerbang halaman. Ketua Regu, apa kau di sana? Ini aku, Feng Xi, Ketua Regu, apa kau di sana? Berhentilah mengetuk, gerbangnya akan hancur kalau kau terus melakukannya. Lu Zhenping berjalan ke pintu dan membukanya. Ia melihat Feng Xi membawa tas besar dan kecil sambil tersenyum padanya. Di sampingnya, Zhang Hongfa dan Lu Debang tampak gugup. Komandan Regu, bukankah sudah kukatakan beberapa hari yang lalu bahwa aku pasti akan mengunjungimu dan istrimu, serta keponakan-keponakanku, ketika aku punya waktu. Aku tahu kau tidak menganggapnya serius. Itulah sebabnya aku datang pagi-pagi sekali dan membawa banyak barang. Ayo, kita masuk dan bicara. Lu Zhenping, Zhang Hongfa, Lu Debang. Dia bertingkah seolah-olah sedang memasuki halaman belakang rumah seseorang. Apa ini benar-benar Direktur Komite Revolusi yang angkuh dan arogan? Permisi. Dengarkan perintahku, bubar. Sekarang waktu luang kalian, tapi jangan dulu urus-urusan kalian sendiri, ayo temui seseorang. Anak-anak tahu ibu mereka akan segera bekerja, jadi mereka ingin menghabiskan waktu berkualitas bersamanya. Namun, sebelum keinginan mereka terwujud, tamu datang ke rumah mereka, dan anak-anak sangat tidak senang dengan kedatangan mereka. Mingyang menyeringai dan memaksakan senyum, lalu berkata, "Halo, Tuan. Kakek, kau terlihat sangat muda. Rambutmu sama sekali tidak putih. Kakak kedua, jangan bicara omong kosong. Ini jelas Paman. Halo, Paman." Lu Mingke menarik-narik baju adiknya dan bergumam lirih, dia tampak seperti seorang kakek. Feng Xi, ketua kelas, apa mereka sedang membicarakan aku? Atau tidak? Jangan ngomong sembarangan. Ini direktur komune kita. Dia komandan peleton di kompi ayah waktu kita masih pelatihan dasar. Anak-anak berseru, wow. Feng Xi. Ia tahu anak-anak ini tidak ramah. Ia mengamati raut wajah Mingyang dan Mingfang, dan menyadari mereka mirip dengan orang-orang yang ada dalam ingatannya. Lalu ia membuka mulut. Pemimpin Regu, mereka, siapa mereka? Ayo masuk dan bicara. Kepala desa dan sekretaris partai juga akan datang. Zhang Hongfa dan Lu Debang sekali lagi bersyukur telah memilih untuk berpihak pada Shen Meng ketika ia ditanduk sapi. Jika tidak, mereka tetap tidak akan tahu bahwa Direktur Komite Revolusioner Komune itu pernah menjadi komandan peleton di bawah Lu Zhenping, dan bahwa bisnis tusuk rambut itu tidak akan jatuh ke tangan desa Lujia. Shen Meng mengemasi barang-barangnya, menggantung tasnya di dinding, dan ketika dia keluar, dia melihat ada beberapa tamu di rumahnya, jadi dia segera membantu menuangkan air. Ini pasti kakak iparmu. Melihat itu baru percaya. Rasanya seperti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Hehe, sama seperti para prajurit wanita di ketentaraan, kalian berdua sama-sama perempuan yang sama cakapnya dengan laki-laki. Zhang Hongfa menatap Feng Xi dengan kagum. Direktur Komite Revolusi mereka juga suka menggunakan idiom. Ia memang sangat berpengetahuan. Senyum Shen Meng membeku sesaat, lalu dia menatap Lu Zhenping, berpikir bahwa dia harus segera memperkenalkan orang gila yang terlalu dikenalnya ini sebagai semacam guru besar. Ini Feng Xi, Direktur Komite Revolusi kita, dan juga seorang rekan seperjuangan. Dia datang untuk menemuimu dan anakmu. Oh, Direktur Feng, halo Direktur Feng, Anda sudah datang jauh-jauh ke sini, dan membawa begitu banyak barang, sungguh baik sekali Anda. Feng Xi membanting barang-barang itu ke meja dengan riang, lalu terkekeh, oh, kakak ipar, akhirnya aku punya waktu luang untuk mengunjungi rumah Ketua Regu, jadi aku tidak bisa datang dengan tangan kosong. Coba kulihat. Oh, ini dia. Ini syal sutra dari Hai Cheng. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Kudengar Ketua Regu sangat memujimu, jadi aku tahu syal ini pasti cocok untukmu. Lihat.
Penilaianku benar. Ada juga barang-barang untuk anak-anak, kue kering, permen, roti keledai, kue awan, makanan kaleng, dan beberapa buah. Ming Yang, kan, kamu suka. Dia baru saja mengetahui identitas anak-anak itu dari ekspresi Lu Zhenping, jadi dia sama sekali tidak mempermasalahkan kekasaran mereka. Anak-anak tidak berbohong. Dia menyalahkan Lu Zhenping karena bekerja keras di pedesaan selama bertahun-tahun, yang membuatnya tampak lelah dan tua. Dia benar-benar sutradara yang baik yang mengabdi pada negara dan rakyat. Terima kasih, Paman. Kami sangat menyukainya. Paman sudah bersusah payah. Paman, Ming Liang salah bicara tadi. Paman tidak hanya terlihat muda, Paman memang muda. Saat aku melihat Paman, aku merasa sangat dekat dengannya, seolah-olah kami pernah bertemu sebelumnya. Paman, kok bisa ke sini hari ini? Apa Paman capek? Biar Ming Fang yang memijat kaki Paman. Aku belum pernah lihat barang-barang Paman yang seperti ini sebelumnya. Kue awan apa ini? Manis, ya. Paman sangat baik. Mata Feng Xi memerah karena dibujuk, dan ia melirik Lu Zhenping dengan sedikit kesal. Anak-anak itu belum pernah melihat kue Yunpian sebelumnya, dan ketua kelas terlalu pelit. Manis sekali, makanlah kalau mau. Kalau tidak ada di rumah, datanglah ke komune untuk menemui Paman Feng, dan Paman Feng akan membelikannya untukmu. Oh, ini pertama kalinya kalian datang berkunjung. Paman akan memberi kalian semua uang saku, jangan berikan ke ayahmu. Feng tua, jangan seperti ini, mereka. Ketua kelas, jangan hentikan aku. Ini semua hadiah tulusku untuk anak-anak. Kamu harus menerimanya. Kalau tidak, aku akan sangat marah padamu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan segenggam uang receh dari sakunya dan memberikan 2 yuan kepada seorang anak, dengan sangat mudah. Shen Meng dan Lu Zhenping langsung menatap anak-anak itu, alis mereka berkerut. Ini pertama kalinya mereka ke sini, kenapa mereka mencoba menipu mereka? Bukankah mereka hanya orang-orang bodoh yang suka menindas? Bab 202. Feng Xi tidak merasa tertipu. Ia justru kegirangan. Ia menghabiskan waktu berpelukan dengan Ming Yang dan anak-anak lain sebelum akhirnya mulai bekerja. Lihatlah aku begitu asyik mengobrol dengan anak-anak sampai lupa untuk fokus pada pekerjaanku. Kemarin, aku menyempatkan diri berkeliling koperasi pasokan dan pemasaran komune dan koperasi pasokan dan pemasaran di kota-kota timur dan barat kabupaten 2 kali. Hanya dalam satu pagi, ke-500 jepit rambut itu ludes terjual. Jepit rambut anak-anak, yang harganya 1 sen per buah, terjual paling cepat, tentu saja, paling murah. Jepit rambut dewasa, yang harganya 2 atau 3 sen per buah, terjual sedikit lebih lambat, tetapi itu barang baru, dan para wanita berebut untuk membelinya. Aku bahkan melihat beberapa pria juga ingin membelinya, kebanyakan untuk pasangan mereka. Ketua Regu, kakak ipar, bisnis jepit rambut ini benar-benar layak dicoba. Ya, sutradaranya benar. Hongfa dan saya sudah mengikuti perkembangan ini dengan saksama, dan kami sebenarnya cukup khawatir. Kami tidak menyangka akan sesukses ini, hahaha. Zhang Hongfa tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia datang ke sini hari ini, tentu saja, untuk alasan yang sama. Melihat ketiga orang yang gembira itu, Lu Zhenping tersenyum dan berkata, itu bagus. Itu cukup bagus. Feng Xi, Zhang Hongfa, Lu Debang. Hanya itu. Kalian berdua terlalu ringkas. Apa kalian tidak punya hal lain untuk dikatakan? Setelah Lu Zhenping minum teh, Shen Meng juga menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Setelah mereka selesai berbicara, tak satu pun dari mereka berbicara lagi. Karena semua 500 aksesori rambut terjual kemarin pagi, jika mereka benar-benar peduli, seharusnya mereka datang ke rumah mereka sore itu juga. Fakta bahwa mereka baru membicarakannya hari ini berarti ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan pasangan itu. Melihat ekspresi Feng Xi yang agak bersalah, Shen Meng menduga bajingan ini mungkin ingin disalahkan atas semua ini. Membuat hiasan rambut bukanlah hal yang sulit, tidak butuh banyak usaha. Ia hanya perlu mencari beberapa wanita yang ahli menjahit dan mendapatkan beberapa potong kain dari pabrik tekstil. Meskipun dilakukan dalam skala kecil, hal itu tetap dapat membantu sebagian orang yang membutuhkan. Namun, jika dilakukan dalam skala besar, hal itu dapat secara langsung membantu kemajuan karir seseorang. Feng Xi jelas telah menghubungi pabrik tekstil dan koperasi pemasok dan pemasaran, bahkan meminta seseorang untuk mengunjungi sekretaris Li, tetapi sayangnya tidak ada yang memperhatikannya. Pabrik tekstil hanya mengenali Shen Meng, dan sekretaris Li menghubungi direktur koperasi pemasok dan pemasaran, meminta mereka untuk langsung menemui Li Qianqian mengenai masalah jepit rambut tersebut. Li Qianqian juga berada di pihak Shen Meng, jadi siapapun yang mencoba mengoreknya, akan sia-sia. Feng Xi menggosok hidungnya dan berkata dengan canggung, Ketua Regu, kakak ipar, aksesori rambut pertama kami terjual dengan sangat baik. Kami akan segera memulai tahap selanjutnya, tetapi kami tidak tahu harus mulai dari mana. Zhenping, istri Zhenping, Debang, dan saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Direktur Guo yang bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi beliau sedang menghadiri rapat di daerah hari ini, jadi kami datang ke sini bersama Direktur Feng. Kalian berdua yang memimpin masalah ini, jadi kalian yang harus memutuskan langkah selanjutnya. Tentu saja, kami tidak mengerti hal-hal ini. Jika kalian menyerah begitu saja, bukankah semua usaha dan kebahagiaan kami akan sia-sia?
Lu Zhenping tidak menjawab, tetapi menyerahkan air yang baru saja dicicipinya dan ternyata suhunya tepat kepada Shen Meng. Minumlah, tidak panas. Bagus. 3 pemimpin. Jam berapa sekarang? Kenapa mereka masih ngomongnya nggak jelas? Apa mereka dengar apa yang mereka bicarakan? Feng Xi mulai cemas. Ia juga kesal pada dirinya sendiri karena punya ide untuk memulai lagi. Dilihat dari penampilan pemimpin regu dan istrinya, mereka jelas sudah menemukan solusinya. Untungnya, itu adalah pemimpin regunya. Jika itu orang lain, ia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Komandan regu, kakak ipar, maafkan aku. Aku terlalu bersemangat kemarin dan pikiranku kosong. Aku membuat kesalahan kecil. Tolong jangan salahkan aku. Aku di sini hari ini untuk meminta maaf. Bagaimana kalau begini, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini lagi. Kakak ipar, kau bisa bertanggung jawab penuh. Selama itu menguntungkan komune, aku tidak butuh pujian. Shen Meng perlahan menyesap air. Orang ini mengaku mengakui kesalahannya, tetapi wajahnya menghadap ke arah Lu Zhenping. Dia jelas tidak menganggapnya serius. Jika dia tidak memberinya pelajaran, dia benar-benar tidak akan tahu tempatnya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kalau kau mau minta maaf, kau harus minta maaf pada orang yang tepat. Pergilah minta maaf pada kakak iparmu. Aku sudah bilang waktu terakhir kali aku datang menjengukmu bahwa kakak iparmu lah yang memulai semua ini. Akulah yang tidak tahu apa-apa dan tidak peduli apapun. Kalau kau minta maaf padaku, kau salah datang ke kuil. Lu Zhenping menatap Feng Xi dengan sedikit tidak sabar. Dia tahu anak ini penuh tipu daya, jadi dia pergi untuk memberitahunya, tetapi dia tidak menyangka dia masih keras kepala. Melihat Feng Xi menatapnya dengan ekspresi bingung, Shen Meng langsung melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Hei, bagaimana mungkin aku membiarkan Direktur Komite Revolusioner Komune meminta maaf padaku? Aku hanya warga biasa, Zhenping, bukankah itu membuatku berada dalam posisi yang sulit? Sebenarnya, tujuan utama masalah ini adalah untuk membantu desa menambah pendapatan tambahan dan membuat hidup semua orang sedikit lebih baik. Tapi kalau direktur komune kita tidak suka, ya sudahlah. Kudengar direktur yang dari komune Hongsing mudah diajak bicara dan menghargai pendapat para pekerja. Aku sempat berpikir untuk bicara dengannya tentang masalah tusuk rambut itu. Lagi pula, kita semua dari kabupaten yang sama, dan sekretaris Li maupun direktur Hus seharusnya tidak keberatan." Sambil berbicara, ia meletakkan gelas airnya dan berdiri. Feng Xi, yang tidak ingin langsung mengikutinya, langsung berjalan ke arah Shen Meng dan membungkuk sedikit. Tidak, kakak ipar, apa yang kau katakan? Melihat seluruh Kabupaten Ning, tidak ada direktur komune yang bisa menandingiku. Mereka semua lebih muda, lebih banyak akal, dan lebih cerdik daripada aku. Yang Dakuan dari komune Hongsing, orang itu terkenal sulit diajak bicara, dia dikenal tidak fleksibel. Kakak ipar, jangan marah. Ini salahku, dan aku pasti akan memperbaikinya. Aku akan menuruti apapun yang kau minta di masa depan. Lagi pula, kau dan ketua regu sama-sama dari komune kita. Kita tidak bisa tidak membantu komune kita sendiri, tetapi pergi dan membantu komune lain, kan? Feng Xi benar-benar ketakutan. Sepertinya Shen Meng benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Ia dipenuhi penyesalan. Sebelumnya, ia berpikir bahwa sebagai direktur komune, pabrik tekstil dan koperasi pemasok dan pemasaran setidaknya akan memberinya sedikit harga diri. Ia tidak pernah menyangka bahwa penjaga gerbang akan begitu sombong. Kalau saja Zhang Hongfa dan Lu Debang tidak ada di sana, dia pasti akan memanggil Shen Meng dengan sebutan nenek, asalkan itu bisa meredakan amarahnya. Zhang Hongfa dan Lu Debang berdiri dengan linglung, hati mereka bergetar saat menyaksikan Direktur Komite Revolusi bersikap begitu rendah hati di hadapan Shen Meng. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Shen Meng menghela napas dan berkata, Direktur Feng, jika kita ingin memperbaiki komune Xiangyang, kita membutuhkan upaya bersama dari semua anggota. Kita baru mengambil satu langkah, dan Anda sudah berpikir untuk membiarkan saya mengurusnya sendiri. Ini sangat tidak pantas. Sungguh sia-sia bakat Anda jika seorang direktur komune datang dan menangani masalah ini. Padahal, seseorang yang berbakat seperti Anda membutuhkan dunia yang lebih luas untuk menyadari nilai Anda. Koperasi pemasok dan pemasaran di komune lain, kota tetangga, kabupaten, ibu kota provinsi, dimanapun yang bisa menjual aksesori rambut bisa menjadi medan perang Anda. Direktur Feng, saya tidak marah, saya sedih. Saya sedih karena Anda belum benar-benar menunjukkan kemampuan Anda. Bab 203. Feng Xi terkejut dan menatap Shen Meng dengan tidak percaya. Benarkah, kakak ipar, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Bagaimana mungkin itu palsu? Hanya dengan bekerja sama dengan lebih banyak koperasi pemasok dan pemasaran, bahkan yang ada di ibu kota provinsi dan toko persahabatan, untuk mempromosikan aksesori rambut kami bisa mendapatkan aliran pesanan yang stabil. Saya masih punya banyak model yang ingin saya buat. Tentu saja, bukan hanya aksesori rambut, tetapi juga ikat kepala, jepit rambut, dan hiasan rambut baru. Saya melihat sebuah majalah di rumah sekretaris. Di sana terdapat ikat kepala yang modis dan indah yang dikenakan oleh seorang aktris dari Beijing. Kita tidak hanya bisa membuatnya, tetapi kita juga bisa membuatnya lebih baik lagi. Direktur Feng,
Zhenping telah mengatakan lebih dari sekali bahwa Anda memiliki visi, dan sekretaris kami, Li, juga memuji Anda. Selama kita bekerja sama, kita pasti akan membuat bengkel ini berkembang pesat. Mungkin kita bahkan bisa lebih baik daripada pabrik tekstil di masa depan. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi berafiliasi dengan pabrik mereka. Kita bisa mengajukan permohonan pabrik sendiri. Direktur Feng, Anda harus percaya pada kami dan pada diri Anda sendiri. Feng Xi dibujuk, tidak, didorong, oleh Shen Meng, antusiasmenya membumbung tinggi, emosinya memuncak, dan matanya memerah. Komandan Regu, kakak ipar, setelah sekian lama, baru kali ini aku merasa benar-benar menemukan tandinganku. Jangan khawatir, kakak ipar, aku akan melakukan tugasku dengan baik. Katakan saja tugas apa yang kau butuhkan. Lu Zhenping. Ya ampun, sungguh tidak tahan melihatnya. Direktur Feng, sebenarnya, untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik, kita harus memberi makan kuda-kuda. Saya bisa membantu hal-hal ini di tahap awal, tetapi setelah saya mulai bekerja di perusahaan Bas, Direktur Guo, Kepala Desa, dan Sekretaris kamilah yang harus mengurus semuanya. Mereka sudah punya urusan masing-masing, jadi jika mereka mengerjakan tugas tambahan, apakah menurut Anda komune harus memberi mereka uang? Hehehe, Anda tahu maksud saya. Zhang Hongfa dan Lu Debang menatap Shen Meng dengan gugup. Mengapa dia meminta bantuan atas nama mereka? Meskipun niatnya baik, mereka tidak berani menerimanya. Direktur Feng bagaikan harimau yang tersenyum, dan dia sangat pelit. Feng Xi serius mempertimbangkan kata-kata Shen Meng. Sebenarnya, tidak masuk akal baginya untuk mengungkit hal ini. Mereka semua bekerja untuk rakyat, dan sebagai direktur, ia tidak mengeluh lelah atau terlalu banyak bekerja. Sebaliknya, tiga bawahannya lah yang diuntungkan. Dulu, ia pasti akan menolaknya tanpa berpikir panjang, tetapi sekarang tidak. Hanya dengan promosi seseorang bisa menghasilkan uang. Karena Shen Meng yang mengungkitnya, ia harus memberikan sesuatu kepada Shen Meng apapun yang terjadi. Kalau tidak, bagaimana kalau Shen Meng mencoba menjebaknya nanti? Kakak ipar, kau benar. Kenapa aku tidak terpikir? Lihat otakku. Bagaimana kalau begini, sekretaris partai, kepala desa, dan direktur Guo dari desa Lujia masing-masing akan menerima tambahan 10 yuan sebulan atas kerja keras mereka. Kita coba dulu selama 2 bulan. Kalau mereka berhasil, kita naikkan lagi. Bagaimana menurutmu, kakak ipar? 10 yuan agak terlalu sedikit. Bagaimana kalau 15? Lagi pula, selain mereka, aku juga mengerjakannya secara cuma-cuma, jadi lumayanlah. Anggap saja itu bagianku untuk mereka, oke. Feng Xi melirik Zhang Hongfa dan Lu Debang yang hanya menunduk dan terdiam. Ia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, tapi uang ini harus dibayarkan akhir bulan ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada mereka. Saya mengerti, saya mengerti. Zhang Hongfa dan Lu Debang begitu gembira hingga mereka hampir ingin melakukan apa saja, jika mereka tidak berada di rumah keluarga Lu. Setelah semuanya beres, Shen Meng dan Feng Xi kembali duduk. Lu Zhenping mengisi ulang air minum mereka. Melihat pemimpin pasukannya, Feng Xi tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa pemimpin pasukannya yang biasanya berani dan perkasa tampak persis seperti istri yang berbudi luhur. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, ia teringat saat ia berlumuran darah, memegang pisau baja, dan langsung membunuh pemimpin musuh. Ia menggelengkan kepala dan menatap Shen Meng lagi. Untuk aksesori rambut batch pertama, kami tidak hanya menawarkan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga membuat desainnya sangat detail. Pelanggan pasti akan mendapatkan lebih dari yang mereka bayar. Semua orang pernah melihat barang-barang itu sebelumnya. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentangnya, mereka dapat melihat dan menyentuh rasa serta kualitasnya, sehingga mereka setuju dengan apa yang dikatakan Shen Meng. Untuk mengembangkan bengkel dengan lebih baik, kami akan bekerja sama dengan pabrik tekstil dan koperasi pemasok dan pemasaran di masa mendatang melalui pembelian dan pengiriman. Kami berafiliasi dengan pabrik tekstil, sehingga mereka akan memberikan harga yang lebih istimewa. Setelah menerima sisa kain, komune akan membeli beberapa bahan pembantu dan menentukan harganya sesuai kategori, dengan harga minimum 6 sen per potong. Mengenai bagaimana koperasi pemasok dan pemasaran menjualnya, itu urusan mereka. Selain itu, upah pekerja juga akan ditentukan berdasarkan kategori. Yang muda akan dikenakan biaya 1 sen per potong, dan yang memakan waktu akan dikenakan biaya 2 atau 3 sen per potong. Ketua kelompok akan menerima komisi 5 sen per potong. 10 orang akan membentuk kelompok, yang akan diatur oleh Direktur Guo. Kepala desa dan sekretaris partai akan membantu mengawasi anggota keluarga setiap pekerja untuk memastikan kestabilan di rumah dan mencegah kecurangan atau pencurian kecil-kecilan. Jika ada keadaan darurat, kedua ketua perlu memberikan perhatian lebih. Jangan khawatir, istri Zhenping. Kami sudah mengatur semuanya dengan sempurna dan tidak akan membiarkan siapapun membuat masalah. Seperti yang kami katakan sebelumnya, jika ada yang membuat masalah, mereka bukan dari desa Lujia kami. Desa Lujia kami tidak akan menoleransi hal seperti itu yang memutus mata pencaharian penduduk desa. Direktur Feng mengangguk puas pada pernyataan kedua orang itu. Hal lainnya adalah kita membutuhkan tempat yang lebih besar agar para pekerja dapat berkumpul dan memiliki jadwal istirahat yang tepat. Jika tidak, jika bahan-bahan tersebut dibawa pulang dan orang-orang yang membawa anak-anak atau lansia kehilangannya, akan sulit untuk menjelaskannya.
Ini adalah sesuatu yang perlu ditangani oleh kepala desa dan sekretaris partai. Setelah berdiskusi, keduanya menyadari bahwa kantin lama tempat mereka biasa makan dari panci yang sama masih bisa digunakan, tetapi sudah rusak dan terbengkalai. Jika mereka bisa memperbaikinya, kantin itu masih bisa digunakan. Sambil mengobrol, mereka memutuskan untuk pergi ke sana dan melihat-lihat. Saat itu juga, gerbang halaman terbuka, dan Direktur Guo melangkah masuk dengan anggun. Ia terkejut ketika sampai di ruang utama, tak menyangka ruangannya akan seramai ini hari ini, dengan hampir semua tokoh penting berkumpul di sana. Direktur Guo sudah kembali dari rapat, hehe, kamu tidak tahu, kan? Direktur Feng baru saja bilang. Tepat saat Feng Si hendak menerima pujian itu, sebelum Zhang Hongfa sempat selesai berbicara, Direktur Guo melambaikan tangannya. Kita tidak usah bahas itu dulu. Ada hal penting yang ingin kukatakan. Hari ini, saat rapat di kota kabupaten, aku bertemu dengan Kamerat Hu Biao, suami Kamerat Li Qianqian. Dia bilang kalau koperasi pemasok dan pemasaran di ibu kota provinsi melihat sampelnya dan ingin mengirimkan sejumlah bunga langsung. Meskipun hanya 2 koperasi pemasok dan pemasaran yang menginginkannya, jumlahnya masih sangat banyak. Termasuk pesanan dari kota kabupaten kita, jumlahnya akan mencapai 10.000 buah. Mereka bilang kalau laku, mereka akan menambah jumlahnya. Apa? Kamu benar-benar butuh sebanyak ini? Benar sekali. Ini struk pesanannya. Kamerat Hu Biao memberikannya kepada saya dan meminta saya untuk segera menyiapkannya. Orang-orang di ibu kota provinsi menyukai barang-barang yang modis. Aksesori rambut harganya murah, dan asalkan terlihat bagus, pasti laris manis. Feng Si berdiri dengan semangat, menggosok-gosokkan kedua tangannya, dan berkata, ayo kita periksa kantin tua itu. Kalau sudah beres, ayo kita renovasi secepatnya. Setelah selesai berbicara, ia menatap Shen Meng dan Lu Zhenping dan berkata, maafkan aku, ketua regu dan kakak ipar. Begini, kami sedang ada pekerjaan, jadi kami tidak bisa makan malam di rumahmu. Sayang sekali. Lain kali kami pasti akan menginap di sini. Shen Meng, Lu Zhenping. Sungguh, tak seorang pun akan dapat menghentikanmu. Bab 204. Guo Xiuqin tidak pergi bersama Feng Si dan yang lainnya untuk melihat kantin tua. Sebaliknya, ia tetap tinggal untuk berbicara dengan Shen Meng tentang beberapa hal selanjutnya. Jika ini benar-benar seperti pergi bekerja, maka mereka harus benar-benar berusaha keras untuk membuat beberapa aturan dan peraturan yang tepat. Melihat mereka hendak berbicara, Lu Zhenping menaruh semua barang yang dibawa Feng Si ke dalam lemari, mengambil sekotak kue, dan mengajak anak-anak keluar. Xiao Meng, ibu daya termasuk di antara kelompok pertama. Bukankah kamu merekomendasikannya untuk bekerja di kota kabupaten? Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk melakukan ini? Berikan dia perlakuan khusus. Dia hanya perlu bekerja di siang hari. Rumah sakit makan lebih awal di malam hari, jadi dia bisa pulang naik gerobak sapi Paman Guai. Dia bisa membawa pulang bahan-bahannya. Beritahu saja tentang ini, dan jangan beritahu siapapun. Katakan saja padanya. Oh, ngomong-ngomong, ini tidak terbatas pada orang-orang dari desa kami. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mengunjungi desa-desa terdekat. Mereka semua berasal dari komune yang sama. Selama mereka berkarakter baik dan dapat dipercaya, mereka boleh datang. Saat ini baru rangkaian bunga pertama. Ada hal-hal lain yang harus dilakukan nanti. Setelah jumlahnya bertambah, kita akan membutuhkan lebih banyak pekerja, terutama yang memiliki keterampilan menyulam yang baik. Mereka adalah talenta yang berharga. Kita perlu mempekerjakan lebih banyak orang. Guo Xiuqin. Itu praktis eufemisme untuk memanggilnya saudara ipar kedua dari pihak ibu. Keterampilan menyulam Su Xiaomei termasuk yang terbaik di desa-desa sekitarnya, tetapi semua orang bekerja keras di pedesaan untuk mendapatkan lebih banyak poin kerja, dan tidak ada yang punya waktu luang untuk menyulam. Kita harus merekomendasikan orang-orang berbakat tanpa memandang hubungan kekerabatan. Bibi, jika ada orang seperti itu di keluargamu, kirimlah mereka. Aku berencana membeli beberapa ikat rambut dan bunga rambut bersulam untuk diberikan secara gratis kepada koperasi pemasok dan pemasaran di ibu kota provinsi. Aku akan mengirimkan 200 buah. Tentu saja, komune akan membayarnya. Guo Xiuqin langsung mengerti maksud Shen Meng. Bordir memang butuh waktu dan pasti lebih mahal, tapi selama hasilnya bagus, pesanan pasti akan terus berdatangan. Shen Meng memberi Guo Xiuqin jadwal yang telah disiapkan sebelumnya. Bahan-bahan harus tetap didistribusikan secara merata. Saat bekerja, para pemimpin tim harus memeriksanya dengan saksama. Jika ada yang kedapatan menimbun jarum, benang, kain, atau ikat rambut, mereka harus diberi hukuman yang sesuai. Ia tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi selanjutnya, tetapi Guo Xiuqin mengerti. Meskipun mereka meminta seseorang membuat hiasan rambut untuk membantu keluarga miskin dan beberapa perempuan yang menderita mendapatkan lebih banyak dukungan, ia tidak percaya sedetik pun ada orang yang diam-diam membawa pulang barang bagus, entah itu potongan kain atau kain yang cacat. Jangan khawatir, aku akan mengawasi semuanya. Kalau ada perempuan dari beberapa desa berkumpul, dan salah satunya tidak jujur, aku pasti akan bicara baik-baik dengan kepala desa, sekretaris partai, dan seluruh keluarganya. Oh, ngomong-ngomong, aku sudah meminta seseorang untuk membeli beberapa bahan pembantu. Harganya murah. Aku tidak bisa memberitahumu,
tapi aku akan menunjukkannya padamu. Kalau cocok, Direktur Guo harus membayarku secara terpisah nanti. Guo Xiuqin. Oke, apa lagi yang bisa dia katakan? Apa lagi yang bisa dia katakan? Dia baru saja mendengar seseorang meminta tunjangan dan mengelola bengkelnya. Dia akan mendapat tambahan 15 yuan sebulan. 15 yuan. Apa maksudnya? Lagi pula, semua aksesori rambut itu dirancang oleh Shen Meng. Jika dia tidak menggunakan bahan-bahannya, apakah orang-orang di kota besar akan melirik gaya rambut biasa? Shen Meng tak punya pilihan. Agar tidak bosan, ia telah mengumpulkan banyak bahan untuk jepit rambut dan hiasan rambut DIY, dan sekaranglah saat yang tepat untuk memanfaatkannya. Ngomong-ngomong, kalau kamu butuh lagi nanti, kamu bisa pesan saja dari pabrik besar di luar sana. Selama kamu butuh dalam jumlah besar, pabriknya akan dengan senang hati menerimanya. Lagi pula, siapa yang mau komplain soal uang lebih? Baru setelah masalah ini selesai, dia bisa benar-benar melakukan apa yang ingin dia lakukan. Lagi pula, persediaan makanan di rumahnya akan segera melimpah, dan jika dia tidak segera menghabiskannya, dia harus membangun lebih banyak gudang. Kantin direnovasi dengan cepat, dan Lu Qinlan serta Su Xiaomei datang ke desa Lujia setiap hari untuk membuat hiasan rambut. Mereka tidak hanya bisa mendapatkan uang saku, tetapi juga bisa bertemu putra mereka setiap hari. Xiaolong sekarang sedang belajar pertukangan dari Lu Jiaseng. Ketika Lu Jiaseng datang berkunjung, ia membawa tas-tas besar berisi barang bawaan dan beberapa bingkisan magang. Shen Meng tidak memberitahu Lu Qinlan tentang hal-hal ini, tetapi sebagai seorang ibu, ia tentu tahu apa yang akan terjadi. Keluarga Shen yang beranggotakan 3 orang tiba dengan barang-barang mereka. Xie Jinghao pergi membeli ayam untuk menjamu mereka dan juga mengajak Lu Zhenping untuk ikut. Shen Meng tidak ikut. Ia pergi bekerja sambil membawa ranselnya. Pagi-pagi sekali, Shen Meng mengendarai gerobak sapi Paman Guai dan pergi ke kota kabupaten bersama Yu Xueli. Awalnya, Wu Xianglan juga sudah berdandan dan ingin ikut, tetapi Shen Meng tidak mengizinkannya, mengatakan bahwa tanggal mulai kerjanya 2 hari lagi. Wu Xianglan senang memiliki 2 hari lagi untuk tinggal di rumah bersama anaknya dan tidak bertanya apa-apa lagi. Setibanya di kota kabupaten, Paman Guai memberi Shen Meng dan Yu Xueli masing-masing 1 sen. Semoga hari pertamamu bekerja membawa keberuntungan. Terimalah ini sebagai tanda terima kasihku. Yu Xueli ingin menolak, tetapi Shen Meng menahan tangannya dan dengan gembira berkata kepada Paman Guai, "Terima kasih, Paman Guai. Xueli dan aku akan kembali sekarang. Kami mungkin akan sedikit terlambat sore ini, jadi harap ingat untuk menunggu kami. Ini masalah sederhana. Kalian semua pergi dan sibuk. Saat sampai di tempat kerja, ingatlah untuk berkata baik-baik kepada orang lain. Jika ada masalah, hubungi atasan kalian. Jangan biarkan mereka menindas kalian." "Baiklah, aku mengerti." Shen Meng menarik Yu Xueli dan melambaikan tangan kepada Paman Guai. Mereka bergegas menuju rumah sakit daerah. Keduanya terengah-engah ketika akhirnya tiba di rumah sakit daerah pukul 7.30. Cheng Yufen sudah menunggu di sana. "Suster Cheng, ini Yu Xueli. Mulai sekarang, dia akan bekerja di kantin rumah sakit. Tolong jaga dia baik-baik." "Halo Kamerat Yu, saya Cheng Yufen. Saya akan mengantarmu ke kantin sebentar lagi. Pekerjaannya tidak berat, jangan khawatir. Jika kamu mengalami kesulitan, datang saja ke saya. Atasanmu orangnya lugas dan santai." "Oh, Dr. Cheng, aku akan mendengarkanmu, aku akan mendengarkanmu." Melihat Yu Xueli masih tampak sedikit gelisah, Shen Meng, meskipun masih agak khawatir, tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang itu sudah dibawa ke kota kabupaten, dan bagaimana ia melanjutkan perjalanan dari sana terserah padanya. "Baiklah, Suster Cheng, saya harus pergi kerja jam 8, jadi saya akan pergi sekarang. Saya masih ada urusan lain nanti siang, jadi mari kita ngobrol lagi nanti kalau ada waktu." "Baiklah, baiklah, kamu harus pergi sekarang. Jangan khawatirkan Kamerat Yu di rumah sakit." Shen Meng mengangguk, dan hendak memberi Yu Xueli beberapa instruksi ketika Yu Xueli menggenggam tangan Shen Meng dan berkata, "Jangan khawatirkan aku. Aku sudah setua ini, bukan anak kecil lagi. Aku akan melakukan urusanku sendiri. Jika terjadi sesuatu, aku akan pergi ke atasanku. Jika atasanku tidak peduli, aku akan pergi ke dokter. Cheng, selalu ada orang yang bisa kuajak bicara. Baiklah, aku akan pergi sekarang." Shen Meng mengeluarkan sebungkus kecil permen buah dari tasnya dan menyerahkannya kepada Yu Xueli, menyiratkan bahwa ia harus berusaha membangun hubungan baik dengan orang tersebut. Ia membeli permen-permen itu di koperasi pasokan dan pemasaran. Harganya memang tidak mahal, tetapi itu sebuah isyarat. Siapapun yang jeli pasti mengerti apa yang dimaksud Yu Xueli. Setelah berpisah dengan kedua orang itu, Shen Meng segera mencari tempat terpencil, mengambil sepeda dari tempat penyimpanannya, dan mengendarainya ke perusahaan bus. Ia menunjukkan kartu identitas dan kartu identitas kerjanya, lalu langsung masuk ke kantor. Bab 205. Orang-orang yang datang bekerja di setiap loket sudah duduk. Ada yang sudah mulai menjual tiket, ada yang sedang merapikan dokumen di meja, dan ada pula yang sedang santai minum air putih sambil mengobrol tentang aksesori rambut dan syal baru mereka. Wanita yang menjemput Shen Meng adalah seorang wanita parubaya berusia 40-an. Para petinggi telah mengatur seseorang dari keluarga militer untuk bekerja, tanpa menyebutkan apakah diperlukan perlakuan khusus atau tidak. Jadi,
Ia secara khusus menanyakan latar belakang Shen Meng dan mengetahui bahwa ia hanyalah seorang anggota keluarga militer biasa. Ia tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, ada banyak keluarga militer di dunia ini. Memiliki pekerjaan sebaik itu sudah cukup. Jika ia menginginkan perlakuan khusus, itu akan terlalu berlebihan. Halo, Kamerat Shen Meng. Saya Direktur Loket Tiket, nama keluarga saya Fu, dan nama saya Fu Meili. Ikutlah dengan saya. Mulai sekarang, Anda akan bekerja di loket nomor 3, bertanggung jawab atas 14 antara ibu kota provinsi dan Kabupaten Ning. Kantor kami dibersihkan secara bergiliran. Awalnya, pendatang baru akan membersihkan pada hari pertama, tetapi Anda datang terlambat, jadi besok giliran Anda. Anda bisa membersihkannya besok. Xiao Wei, ayo latih rekan baru itu. Oh, dan biarkan dia mengambil pakaian kerjanya dulu. Ya, Direktur, saya datang. Shen Meng tersenyum, sama sekali tidak marah dengan sikap santainya. Ia menatap guru yang membimbingnya, menggoyangkan pinggulnya sambil berjalan. Ia juga jago mengubah ekspresi. Jadi kamu orang baru itu? Hah, entahlah, aku tidak melihat siapapun. Apa ada orang lain di samping sutradara tadi? Kalau ada, pasti hantu. Wei Jia tersengat oleh kata-kata Shen Meng yang tersenyum, memutar matanya ke arahnya, dan membawanya ke tempat lain. Bibi, ini rekan kerja baru. Direktur meminta saya untuk datang dan mengambil beberapa barang yang kita butuhkan. Siapa nama Bibi? Silakan isi formulir ini dan beritahu kami ukurannya. Baiklah, nama saya Shen Meng. Bagaimana saya harus memanggil rekan ini? Wei Jia, panggil saja aku Suster Wei. Aku akan ceritakan tentang penjualan tiketnya nanti, tapi aku hanya akan memberitahumu sekali saja. Kalau kamu lupa atau melakukan kesalahan, itu urusanmu sendiri. Oke. Setelah mengisi formulir, saya serahkan kepada Bibi yang bertugas. Ia masuk ke gudang dengan wajah dingin dan terus menggerutu. Tak lama kemudian, ia keluar membawa beberapa barang, satu set pakaian kerja, topi kerja, dan barang-barang lain seperti wastafel, handuk, muk enamel, dan tas tangan. Shen Meng terlalu malas berteman dengan Bibi yang membawakan barang-barangnya. Dia hanya mengumpat dan memaki selama tahun baru, dan mungkin dia hanya orang yang kurang beruntung. Dia tidak mau repot-repot dimarahi. Saudari Wei, terima kasih atas bantuanmu. Aku baru di sini dan aku tidak tahu apakah ada yang perlu kuperhatikan. Bisakah kau memberiku beberapa petunjuk? Sambil berbicara, Shen Meng mengeluarkan segenggam permen susu kelinci putih dari sakunya dan memasukkannya ke tangan Wei Jia. Mata Wei Jia berbinar, berpikir bahwa Wei Jia adalah orang yang pintar. Ketika tidak ada yang memperhatikan, ia memasukkan permen-permen itu ke dalam saku celananya. Hei, jangan beri aku petunjuk. Biar ku beritahu, direktur kita orangnya cukup mudah. Selama kamu bekerja dengan tekun, dia tidak akan ikut campur. Lihat, jendela nomor 1 dan jendela nomor 2 sudah sibuk. Mereka berdua adalah tenaga kerja utama kita. Dan orang-orang yang mengobrol di sana bertugas di jendela setelah nomor 5. Kendaraannya lebih sedikit, jadi mereka punya banyak waktu luang. Mereka semua punya koneksi, jadi senang bisa mengenal mereka. Kalau kamu punya masalah di rumah, kamu bisa minta bantuan mereka. Aku lihat kamu pintar, jadi pikirkan sendiri. Oh, terima kasih, Suster Wei. Shen Meng mengeluarkan sekantong permen susu kelinci putih dari sakunya dan menyerahkannya kepada Wei Jia. Saudari Wei, bisakah Anda membantu membagikan ini kepada semua orang? Ini hanya tanda terima kasih kecil saya. Sisanya bisa Anda simpan sendiri. Saya akan merapikan tempat duduk saya. Terima kasih banyak. Kalau kamu nggak ikut, ini kesempatan bagus banget buat kenal semua orang. Mereka bahkan mungkin bisa bantu kamu kalau ada kesempatan bagus di masa depan. Orang-orang yang baru saja kuceritakan punya koneksi yang kuat. Kamu mau cari teman nggak? Hei, aku cuma pekerja kantoran, apa perlunya berteman dengan siapa? Terima kasih, Suster Wei, sudah banyak memikirkanku. Wei Jia. Aku tidak peduli padamu, aku hanya ingin menemukan seseorang yang bisa mengikutiku. Shen Meng meletakkan semua barang yang dibagikan hari ini di tanah, mengeluarkan handuk persegi kecil dari tasnya, mengelap meja dan kursi, lalu mengeluarkan termos, kertas dan pena, kotak makan siang, cermin kecil, kotak kecil untuk makanan ringan, dan tempat sampah kecil yang dapat ditarik, lalu menata semuanya dengan rapi. Wei Jia, yang baru saja kembali dari membagikan permen susu, memandangi barang-barang di meja Shen Meng dan diam-diam mendecak lidahnya takjub. Mungkinkah pendatang baru ini juga memiliki pendukung yang kuat? Kalau tidak, bagaimana mungkin barang-barang yang ia gunakan begitu bagus? Sutradara baru saja mengatakan bahwa ia seorang perempuan desa, tetapi hanya dengan melihat cermin bundar kecil itu, orang bisa tahu betapa bagusnya kualitasnya. Itu bukanlah sesuatu yang akan mau digunakan oleh perempuan desa. Wah, Xiao Shen, kamu benar-benar mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya cuma menyiapkan ini asal-asalan, Suster Wei. Ini dikirim oleh rekan seperjuangan suami saya. Katanya ini teh susu, manis dan beraroma susu. Saya bawa 2 bungkus kecil, Anda boleh coba 1. Aduh, bagaimana mungkin aku menerima begitu banyak barang darimu? Kantongku sudah penuh, maafkan aku. Shen Meng langsung meletakkan teh susu yang dibungkus kertas ke tangan Wei Jia. Kau mentorku sekarang. Kurasa sudah hampir waktunya. Saudari Wei,
Tolong ajari aku cara menangani tiket ini. Jika sebelumnya Wei Jia hanya bersikap basa-basi, sekarang dia menunjukkan 8 bagian perasaannya yang sebenarnya, dan 2 bagian sisanya masih harus diamati. Tiket bus dari Kabupaten Ning ke ibu kota provinsi laku keras. Setelah tiketnya habis, ia hanya meminta sopir untuk memeriksa tiket sebelum berangkat. Jika ada yang mencoba mengemplang ongkos, mereka akan dikeluarkan dari bus. Siapapun yang ingin naik bus tetap harus membeli tiket darinya. Ia hanya mengurus satu orang ini. Ia tidak mengurus hal lain. Untungnya, dia bertanggung jawab atas Kabupaten Ning dan ibu kota provinsi. Jika hanya Kabupaten Ning dan kabupaten lain atau bus yang melewati pedesaan, dia harus memeriksa tiket di gerbong dan sesekali bahkan naik bus. Itu akan sangat merepotkan dan banyak pekerjaan. Tiket pertama yang ia jual dimulai pukul 8.30. Wei Jia tetap di sisinya mengawasi, demi teh susu, agar tidak terjadi kesalahan. Dalam hal pekerjaan, Shen Meng menunjukkan keseriusan yang belum pernah ia tunjukkan saat menjadi pegawai kantoran di kehidupan sebelumnya. Ia bekerja dengan tekun, memberikan pelayanan yang ramah, serta teliti dan bertanggung jawab, yang membuat para pembeli tiket merasa jauh lebih nyaman. Wei Jia menggelengkan kepala, berpikir Shen Meng baru saja tiba dan belum beradaptasi. Melihat ke jendela di belakangnya, orang-orang diteriaki begitu keras hingga telinga mereka sakit, dan para pembeli tiket dimaki-maki seperti anjing. Ia pikir Shen Meng akan menjadi seperti itu di masa depan. Shen Meng tidak menyadari pikiran Wei Jia. Orang-orang yang membeli tiket semuanya adalah pelancong dengan tas besar maupun kecil, dan mata mereka menunjukkan kecemasan saat membeli tiket. Mereka sudah menghadapi kesulitan di masa depan, jadi mengapa ia harus mempersulit mereka? Jika ia bisa meredakan kecemasan mereka dengan beberapa patah kata, ia akan dengan senang hati melakukannya. Menjelang siang, Shen Meng melakukan peregangan. Pekerjaan ini lumayan. Ketika sedang sibuk, hanya bertahan sebentar, dan begitu satu tiket kereta terjual habis, ia akan punya waktu istirahat panjang. Wei Jia memanggilnya untuk memanaskan makanan, dan ia dengan senang hati menyusul sambil membawa kotak makan siangnya. Hari ini, kotak makan siangnya berisi nasi daging babi dan ham, yang aromanya lezat. Ia berpikir untuk membuat secangkir teh susu nanti, merasa cukup puas dengan dirinya sendiri. Seseorang sedang mencari kamera Shen Meng. Mendengar hal itu, semua orang di kantor menoleh ke arah pendatang baru itu. Hu Biao melambaikan tangan ke arah Shen Meng sambil membawa 2 kotak makan siang dan berkata, Saudari Meng, aku membawakan kalian makan siang. Bab 206. Fu Meili mengenal Hu Biao. Ia pernah menghadiri pernikahan Hu Biao dan Li Qianqian bersama beberapa kerabat jauh. Ketika mendengar seseorang berteriak keras di loket tiket, dan memanggil Shen Meng, yang baru pertama kali bekerja hari itu, ia langsung merasa sedikit kesal. Dia lebih suka orang yang berperilaku baik. Jika ada pembuat onar yang datang, dia harus berbicara dengan orang yang menugaskannya dan melihat apakah dia bisa dipindahkan ke posisi lain. Tepat saat dia keluar dari kantor, dia melihat seorang pria yang tampak familiar berjalan ke arahnya. Awalnya, dia tidak begitu mengenalinya, tetapi setelah mendengar cara Shen Meng memanggilnya, dia akhirnya memastikannya. Kamerat Hu Biao, apa yang membawamu ke sini? Hei, Qianqian bilang ini hari pertamamu bekerja. Dia khawatir kamu terburu-buru dan makannya tidak enak di kota kabupaten. Ibuku meminta Bibi Chang membuatkan babi rebus dan ikan goreng. Cobalah dan lihat apakah kamu suka. 2 kotak makan siang hangat diberikan kepada Shen Meng. Hu Biao tampak seperti meminta pujian. Sekarang, Shen Meng lebih penting bagi Li Qianqian daripada dirinya sendiri. Terlebih lagi, ia sungguh-sungguh berterima kasih kepada Shen Meng. Jika bukan karena Shen Meng yang mengunjungi Qianqian dan Bao Guo, istri dan anak-anaknya pasti sudah dirundung dengan kejam. Lalu bagaimana dengan barang-barang yang diberikan Shen Meng kepada Qianqian dan anak-anaknya? Susu bubuk berkualitas tinggi itu sulit dibeli, bahkan jika Anda punya uang. Ia memperkirakan biayanya setidaknya 3 hingga 500 yuan untuk mendapatkan semua itu. Seluruh keluarganya sangat berterima kasih atas kebaikan Shen Meng. Itu hanya makanan, yang tidak berarti. Terima kasih atas kerja kerasmu, masakan Bibi Chang pasti lezat. Bagaimana kabar Qianqian dan Bao Guo akhir-akhir ini? Bagus sekali, bagus sekali. Berat badan Bao Guo naik drastis 2 hari ini, semua berkat susu bubuk yang kamu beli. Kak Meng, cepat makan selagi panas. Shen Meng tanpa basa-basi langsung mengambil kotak makan siang yang diberikannya. Ia mengambil sumpit dan mulai makan. Harus diakui, Bibi Chang dari keluarga sekretaris Li memang jago masak. Namun, dalam hatinya ia tahu bahwa makanan berminyak seperti itu pasti dibuat untuk Li Qianqian. Biasanya, sekretaris Li dan yang lainnya tidak akan mau makan seperti ini. Kawan Hu, kamu sudah makan. Makanannya banyak sekali, aku tidak bisa menghabiskan semuanya. Bagaimana kalau kita makan bersama? Tidak perlu, keluargaku sudah menyimpan sedikit untukku. Saudari Meng, tinggalkan saja kotak makan siang ini setelah makan, aku akan mengambilnya kembali dan mencucinya. Setelah berkata begitu, Hu Biao menatap Shen Meng yang sedang makan dengan kepala tertunduk dan terdiam sejenak sebelum berkata, Saudari Meng, sebenarnya aku punya permintaan lain. Tidak apa-apa kalau Saudari Meng tidak bisa melakukannya, aku hanya ingin meminta bantuanmu untuk bertanya. Kamu sudah memanggilku, kakak, jadi katakan saja apa yang ada di pikiranmu.
Kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Oh, apa karena susu bubuk Baoguomu hampir habis? Hehehe, aku tahu kau pintar, Suster Meng. Susu bubuknya memang hampir habis. Kian-kian belum minum ASI. Dokter Cheng bilang itu karena dia kurang dirawat di awal masa nifasnya. Dia sudah minum sup 5 merah beberapa hari terakhir, tapi belum terlalu efektif. Shen Meng melihat sekeliling. Beberapa orang di kantor sangat penasaran dengan Hu Biao. Bahkan Fu Meili sudah 2 kali keluar dari kantornya untuk melihat-lihat. Ia terbatuk pelan dan mencondongkan tubuh ke arah Hu Biao, lalu berkata, sebenarnya aku sudah bertanya tentang susu bubuk ini sebelumnya. Susu bubuk ini seharusnya tersedia dalam beberapa hari ke depan. Susu bubuk jenis ini tidak dijual oleh koperasi pemasok dan pemasaran, melainkan diangkut dari Mongolia Dalam. Susu bubuk ini terbuat dari susu murni, tetapi jumlahnya tidak banyak. Jangan beritahu siapapun. Datang dan ambillah dariku dalam beberapa hari. Oh, terima kasih banyak, Suster Meng. Pelankan suaramu, jangan biarkan siapapun tahu, ini tidak sesuai dengan aturan. Oh, oke, terima kasih, Kak Meng. Terima kasih, Kak Meng. Berapa kali ini? Anakku memang kecil, tapi dia bisa makan banyak. Aduh, persediaan kita benar-benar kurang. Saya pesan 6 kaleng, dan mereka tidak mau memberi saya lebih dari itu. Saya harus menelan harga diri saya untuk mendapatkan ini. Hu Biao sangat senang. 6 kaleng ternyata cukup banyak, cukup untuk dimakan putranya selama sebulan. Selain itu, meskipun Kian-Kian tidak punya banyak ASI, ASInya masih cukup kenyal untuk diberikan kepada putranya. Kak Meng, berapa harga 6 kaleng susu bubuk ini? Katakan saja, aku pasti akan membayarnya. Shen Meng mengacungkan satu jari ke arahnya. Awalnya ia tidak berencana memberikan barang-barang di tempatnya secara gratis, tetapi ia merasa itu adalah kerugian besar. Menjual susu bubuk semahal itu di kehidupan ini pasti akan menjadi kerugian besar. 400. Oke, aku akan bawakan besok. Ada lagi yang mau kamu makan, Kak? Bagaimana kalau aku minta Bibi Chang membuatkan pangsit untukmu besok? Aku baru saja membeli daging domba di rumah, aku akan membawakan yang banyak untukmu. Tidak perlu, tidak perlu. Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk dirawat di rumah sakit. Tidak pantas kalau kau terus membawakanku makanan. Sekali ini saja sudah cukup. Oh, ngomong-ngomong, ada hal lain lagi. Adikku, Shen Xiaobin, dan pemuda itu, Luo Xihao, sudah mulai bekerja, kan? Bisakah kau mengawasi mereka untukku? Lagi pula, ayahmu berjanji akan memberiku pekerjaan kebersihan sementara di pabrik tekstil. Aku akan menyuruh seseorang melapor besok. Hu Biao mengangguk berulang kali. Ayahnya sudah bilang tidak apa-apa, jadi apalagi yang bisa ia katakan? Ia yakin akan mengatur semuanya dengan sempurna. Setelah semuanya beres, Hu Biao dengan senang hati mengambil kotak makan siangnya dan kembali, tepat ketika ia bertemu Fu Meili yang keluar dari kantor. Direktur Hu, halo. Saya direktur perusahaan Bas, atasan Shen Meng. Ada apa Anda datang ke sini hari ini? Hu Biao melirik Fu Meili. Ia baik hati dan rendah hati di hadapan Shen Meng atau keluarga Li, terutama Li Qianqian, tetapi di hadapan orang luar, ia masih membawa kesombongan seorang anak pekerja pabrik. Orang ini harus muncul tepat di saat ini, dari semua saat, dan bahkan menyebutkan namanya secara langsung. Jelas dia mengenal saya. Oh, Direktur Fu, halo. Adikku ditugaskan di sini, dan keluarganya khawatir dia tidak akan makan dengan benar saat makan siang, jadi mereka memintaku untuk segera membawanya. Aku tidak pandai melihat, aku tidak tahu kapan kita seharusnya bertemu. Haha. Fu Meili tersenyum dan berkata, saya cukup beruntung bisa menghadiri pernikahanmu dengan putri sekretaris Li. Hehe. Banyak sekali orang di sana, dan kamu juga sibuk sekali, wajar saja kalau kamu tidak mengingatku. Sibuk banget, ya. Kerabat dan pimpinan pabrik ada di mana-mana, dan berbagai macam kerabat acak ada di kompleks pemerintahan. Aku bahkan gak ingat wajah mereka. Mana mungkin aku kenal direktur perusahaan Bas itu. Oh, maaf sekali, kita kan kenalan lama. Aku ada urusan di rumah hari ini, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Adikku bekerja di sini, jadi aku akan merepotkanmu untuk menjaganya baik-baik. Bukan apa-apa. Lanjutkan saja pekerjaanmu, sampai jumpa. Hu Biao tersenyum dan mengangguk. Jika pria ini bukan bos Shen Meng, dia tidak akan repot-repot mengurusnya. Putranya di rumah sedang menunggunya untuk menyusui. Begitu Hu Biao pergi, semua orang di kantor menatap Shen Meng dengan curiga, terutama Wei Jia. Sebelumnya, ia mengira Shen Meng hanyalah seorang wanita desa tanpa latar belakang, tetapi bahkan direkturnya pun datang untuk menjilatnya, jadi orang ini pastilah seseorang yang istimewa. Sepanjang sore, Shen Meng melihat orang-orang di kantor menyelinap ke kantor Fu Meili satu persatu dengan berpura-pura pergi ke toilet untuk mengumpulkan informasi. Bab 207. Saat Shen Meng pulang kerja, dia mengeluarkan sekantong besar manisan buah Halton dari penyimpanan spasialnya dan memberikan 2 buah kepada Yusueli. Saya membeli ini di koperasi pasokan dan pemasaran dalam perjalanan ke sini. Bagaimana harimu di tempat kerja? Apakah kamu rukun dengan rekan kerjamu? Yusueli tidak berbasa-basi dan langsung memasukkannya ke dalam tas.
Sen Meng paling membenci orang yang sok. Jika ia menolak sebentar sebelum menerima manisan Halton, ia mungkin akan dimarahi. Senang sekali. Dengan dukungan Direktur Cheng, orang-orang di kantin kami sangat sopan kepadaku. Nenek yang sedang memotong sayuran entah bagaimana tahu kalau keluargaku sedang tidak baik-baik saja, dan diam-diam dia memberiku sepotong kecil daging olahan sebelum pergi. Lihat. Sen Meng meliriknya dan melihat bahwa benda itu memang sangat kecil, seukuran kepalan tangan bayi, tetapi dia juga bisa tahu bahwa itu adalah niat baik seseorang. Aduh, semuanya enak. Sepertinya kau cocok dengan nenek ini. Tapi jangan beritahu siapapun tentang ini. Staf rumah sakit menyediakannya. Terkadang kalau ada sedikit lebih, wajar saja kalau ada yang membawa pulang. Tapi tidak apa-apa kalau tidak banyak. Sembunyikan saja dan bawa pulang. Oh, dan untuk berjaga-jaga, kalau nenek itu memberimu sesuatu lain kali, bawalah ke dokter. Cheng siang nanti dan beritahu dia. Dokter. Cheng tidak akan mengambilnya, tapi bagus juga kalau dia tahu. Yusueli mengerti, mengangguk, lalu menyimpan kembali dagingnya. Di hari pertamanya bekerja, ia tak hanya mendapat sepotong daging, tetapi juga membawa pulang manisan buah Halton untuk kedua anaknya. Ia dipenuhi harapan untuk masa depan. Paman Guai sudah menunggu mereka di persimpangan utama. Sudah ada cukup banyak orang di dalam mobil, kebanyakan dari desa Lujia. Ketika mereka melihat Sen Meng dan Yusueli tiba, mereka menyambut mereka dengan hangat. Sekarang semua orang tahu bahwa Sen Meng adalah dewa kekayaan di desa Lujia. Dua menantu perempuan bibinya bekerja di bengkel, dengan penghasilan 5 atau 6 sen sehari. Semua orang berharap Sen Meng akan bekerja lebih keras dan mendapatkan pesanan yang lebih besar agar menantu perempuan mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang. Pakai ini. Zhenpingmu memintaku untuk membawakannya untukmu agar kamu tidak kedinginan. Paman Guai menyerahkan mantel militer kepada Sen Meng. Sen Meng membukanya dan menyampirkannya di bahu Yusueli. Yusueli meliriknya dan berpikir, untung saja dia perempuan. Kalau saja dia laki-laki, dia tidak akan bisa menolaknya. Dia pasti akan jatuh cinta padanya. Para wanita yang duduk di dalam mobil memandang Sen Meng dengan iri. Beberapa bibi yang agak cerewet merasa risih melihat Yusueli, seorang wanita cerai dengan reputasi buruk, kini menerima gaji, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berkomentar. Bibi, bagaimana pekerjaanmu? Berapa penghasilanmu sebulan? Benar, Bibi Daya, kami membantumu saat bercerai. Kami bahkan mengunjungimu setelah kamu keluar dari rumah sakit dan membawakanmu beberapa sayuran kering, ingat. Jika tempat kerjamu membutuhkan bantuan, ingatlah kakak iparmu. Nggak apa-apa kalau nggak ada kerjaan. Kalau ada uang yang bisa dihasilkan, kita nggak bisa cuma mikirin diri sendiri. Kita harus tahu caranya bersyukur. Pah. Apa yang kalian bicarakan? Ketika Ibu Daya bercerai, apa yang kalian lakukan? Kalian hanya mengiriminya sayuran kering. Dia baru mulai bekerja dan harus membesarkan 2 anak. Dia sendiri bahkan belum mapan, dan kalian sudah mengincarnya. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Yang berbicara adalah Bibi Lu Changhong, Nenek Zhang. Ia tinggal sangat dekat dengan rumah Yusueli, dan tentu saja ia tidak akan menoleransi jika mendengar orang-orang membicarakannya. Karena mereka tinggal berdekatan, ia tahu sedikit tentang keluarga Yusueli. Makanan yang mereka makan berasal dari gaji tahun lalu, yang tidak cukup untuk ibu dan kedua anaknya. Sekarang aku tinggal menunggu gaji akhir bulan untuk membeli makanan enak untuk anak-anak. Tapi datanglah si bajingan ini, si berwajah anjing, yang dengan bersemangat meminta-minta. Apa yang kau katakan? Jangan pikir hanya karena kau tinggal di dekat sini, kau bisa memanfaatkan orang lain. Tepat sekali, bahkan Putri Sulung pun belum bilang apa-apa, tapi kamu sudah mulai cemas. Apa kamu tidak takut kami akan merebutnya darimu? Yusueli menarik Nenek Zhang ke samping dan berkata, Nenek, jangan marah. Anginnya kencang sekali, jangan sampai tersedak. Setelah selesai berbicara, ia menatap para wanita lainnya. Bibi, aku cuma pekerja kontrak. Kalau aku salah, aku bisa dipecat. Apa keuntungannya? Memotong sayuran dan memasak di dapur itu pekerjaan berat. Aku sudah bersyukur bisa pulang kerja lebih awal. Bagaimana mungkin orang-orang di daerah ini menghormati orang desa yang bekerja di daerah ini? Mereka beruntung kalau tidak menunjuk-nunjuk dan membentakmu. Setelah selesai berbicara, ia mengendus-endus udara. Para bibi yang baru saja bertengkar langsung menghibur Yusueli. Ia mengedipkan mata pada Sen Meng dan mengangguk dengan shock. Sen Meng menyaksikan adegan ini dengan dingin, tak ingin berkata apa-apa. Saat itu, Yusueli berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan sehingga semua orang merasa kasihan padanya dan tentu saja bersedia mengulurkan tangan membantu. Namun sekarang berbeda. Orang yang menyedihkan yang bahkan tidak mampu makan atau memiliki tempat tinggal tiba-tiba menjadi pekerjaan yang aman. Ini sulit diterima. Mereka biasanya memandang rendah Anda karena kemiskinan Anda, takut karena kekayaan Anda, benci karena Anda memiliki banyak hal, dan menertawakan karena Anda tidak memilikinya. Setelah cukup menenangkan mereka, Sen Meng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap bibi-bibi yang sombong itu. Pekerjaan Dayan yang diatur oleh para pemimpin komune karena mereka melihat betapa keras hidupnya. Kasusnya adalah contoh yang khas. Begitu banyak perempuan di pedesaan telah dipukuli, dan siapa yang berani bercerai dengan anak-anak mereka. Niat para pemimpin sangat jelas, untuk melindungi keinginan rekan-rekan perempuan kita.
Alasan mereka dapat menghubungkan komune dengan pabrik tekstil kali ini terutama karena desa kita peduli pada Kamerat Usually. Itulah sebabnya mereka menempatkan bengkel tusuk rambut di desa Lujia kita. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Kamerat Usually di masa depan, tidak pasti apakah masih akan ada banyak orang dari desa Lujia yang bekerja di bengkel tersebut. Kita semua adalah anggota komune yang sama, dan hal yang sama berlaku bagi perempuan dari desa lain untuk datang dan bekerja. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi pucat. Melihat sikap Shen Meng yang jelas-jelas merupakan peringatan, mereka semua sangat cemas. Lagi pula, mereka sedang mencari uang, dan jika sesuatu benar-benar terjadi, bukankah itu akan menghancurkan masa depan keuangan keluarga mereka dan memberi orang lain kesempatan untuk mencari uang? Hei, aku bilang begini karena mulutku besar. Jangan marah sama Bibi Daya, dan jangan dimasukkan ke hati, Kak Zhang. Kak Zhang tinggal dekat sini, jadi kamu bisa bantu Bibi Daya. Tentu saja, Bibi orangnya lembut hati. Kalau ada orang di tempat kerja Bibi yang menindas Bibi harus cerita ke ibu. Ibu pasti akan datang dan menegur mereka. Ada apa dengan orang kota? Apa mereka lebih hebat dari kita? Itu semua omong kosong. Kita semua sama saja. Kita tidak takut pada mereka. Sudah ku bilang bengkel desa kita berutang banyak pada Xiao Meng, tapi kau tidak percaya. Lihat, sudah ku bilang kan. Usually tersenyum pada Shen Meng, lalu memalingkan wajahnya. Sejujurnya, wanita ini selalu memancarkan pesona, membuat hati orang-orang gatal. Bab 208. Setelah tiba di rumah, Shen Meng langsung menuju halaman lama tanpa istirahat, sambil melambaikan 2 buah halton manisan kepada Yong Qiang dan Yong Li. Yong Qiang dan Yong Li, cepatlah kemari dan lihat apa yang dibawa bibimu. Itu halton manisan batu. Bibi, apakah ini benar-benar untuk kita? Shen Meng tersenyum pada kedua bocah kecil itu, lalu meletakkan manisan halton di bawah hidungnya dan menciumnya dengan saksama, sambil berkata, astaga, wanginya enak sekali. Ini hari pertamaku bekerja dan aku sudah ingat membawakan kalian beberapa camilan. Aku bahkan belum pulang, dan kalian berdua bertanya apakah aku membawakannya untukmu. Sungguh menyakitkan hatiku. Mendengar ini, wajah Yong Qiang dan Yong Li langsung berseri-seri dengan senyum antusias. Bahkan sebelum menerima barangnya, mereka sudah melompat-lompat kegirangan. Terima kasih, Bibi. Bibi baik sekali. Bibi, andai saja Bibi jadi ibuku, aku bisa makan makanan enak setiap hari. Shen Meng melirik Yong Qiang. Bocah ini persis seperti ayahnya. Ia rela mengorbankan apapun demi makan. Yong Li, di sisi lain, baik-baik saja. Mendengar ucapan kakaknya itu, ia pun menghampiri dan meninjunya. Wu Xianglan, yang keluar dari ruangan setelah mendengar keributan itu, terkejut mendengar apa yang dikatakan putranya. Ia telah bekerja keras, menahan rasa jijik karena berbohong dengan seorang pria yang memikirkan perempuan lain setiap hari, hanya untuk membesarkan kedua anaknya dengan baik. Ia tidak pernah menyangka putranya akan berpikir untuk mengakui orang lain sebagai ibunya hanya demi mendapatkan makanan. Omong kosong apa yang kau ucapkan, dasar bocah nakal. Bibimu tetaplah bibimu, dia punya anak perempuan dan laki-laki sendiri, dan dia menyayangi mereka semua. Kau punya ibumu sendiri, dan dialah yang paling menyayangimu. Apapun yang dimanja ibu-ibu lain, mereka akan selalu menyayangi anak-anak mereka sendiri terlebih dahulu. Yong Qiang, apa kau tidak takut menyakiti perasaan ibumu dengan mengatakan hal-hal seperti itu? Kau anak yang tidak peka. Kalau kau mengatakan hal-hal seperti itu lagi nanti, bibimu tidak akan memikirkanmu saat ia punya sesuatu yang baik. Yong Qiang sedang memegang manisan halton di tangannya, jadi ia tentu saja mendengarkan semuanya. Di sisi lain, Yong Li mengangguk berat kepada Shen Meng. Bibi, aku akan mengingatnya. Jika aku sukses nanti, aku pasti akan memperlakukan ibuku dengan baik dan menyayanginya sepenuh hati. Anak yang baik, selalu ingat kebaikan ibumu, apapun yang terjadi. Wu Xianglan sangat tersentuh saat mendengarkan Shen Meng mengajar anaknya. Ia terbatuk 2 kali, lalu mengibaskan lengan baju dan celananya dengan celemeknya. Kakak ipar, apa yang membawamu ke sini? Apa kamu baru pulang kerja? Tentu saja, kupikir ini hari pertamaku bekerja, jadi aku harus membawa beberapa camilan untuk anak-anak. Untungnya, koperasi pemasok dan pemasaran punya manisan halton hari ini, jadi aku beli beberapa. Aku juga punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu, jadi aku datang tanpa pulang. Alis Wu Xianglan berkedut, tahu itu pasti ada hubungannya dengan pekerjaannya. Ia segera melemparkan celemeknya ke tali di halaman dan berjalan menghampirinya. Shen Meng memberikan 1 dari 2 buah halton manisan kepada masing-masing anak. Yong Li tersenyum kepada Shen Meng saat ia mengambilnya. Yong Qiang dengan senang hati memasukkannya ke dalam mulut dan mulai mengunyahnya. Namun, ketika ia menatap ibunya, raut wajahnya agak malu. Ia bertanya-tanya apakah ibunya mendengar apa yang ia katakan ketika memuji bibinya. Kakak ipar, jangan sungkan untuk memberitahu saya apa yang salah. Mengenai pekerjaan itu, saya kebetulan bertemu Kamerat Hu Biao, putra direktur pabrik, hari ini dan bertanya kepadanya. Dia meminta saya untuk mengantar Anda ke sana besok. Semuanya sudah diatur di sana. Dia ingin Anda bekerja dengan baik. Pekerjaan ini sulit diraih. Meskipun dia putra direktur pabrik, wakil direktur, dan pejabat lainnya mengawasinya.
Jika Anda membuat kesalahan, mereka mungkin akan menyalahkan Anda. Wu Xianglan sangat gembira, menutupi wajahnya dengan rasa gembira, dan air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Kakak ipar, aku sudah menunggu suratmu seharian. Pagi ini, aku sangat khawatir ketika melihatmu dan Shirley pergi bekerja. Kakak ipar, terima kasih sudah mengingatku. Ini semua berkat perhatianmu. Kalau tidak, kalau aku harus pergi ke pabrik tekstil sendirian, aku mungkin tidak akan berani masuk. Jangan khawatir, itu hanya kebetulan. Kakakku, Xiao Bin, dari pihak ibu, entah bagaimana mengenal putra direktur pabrik pengolahan makanan itu. Kedua kakak beradik itu sangat dekat, dan dialah yang membantu Xiao Bin mendapatkan pekerjaan di pabrik itu. Kalau kamu butuh sesuatu, pergilah ke Xiao Bin. Wu Xianglan cepat melambaikan tangannya. Tidak, kita harus berpura-pura tidak mengenalnya. Kalau orang-orang di pabrik tahu dan meminta pertanggungjawaban kamerat Hu Biao, mereka pasti akan berkomentar tentang dia, dan mereka mungkin akan berpikir direktur pabrik yang mengatur semuanya. Shen Meng menatapnya dengan heran, lalu tiba-tiba meraih tangannya dan berkata, Xianglan, aku bahkan tidak menyadarinya. Kau sangat perhatian. Aku akan mengingatkan Xiao Bin saat aku melihatnya untuk berpura-pura tidak mengenalmu. Xianglan, kau harus bekerja dengan baik, atau aku tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Wu Xianglan mengangguk berat. Pekerjaannya akhirnya beres. Mulai besok, ia akan menjadi pekerja di pabrik tekstil. Ia pasti akan mengingat kebaikan hati yang luar biasa ini. Semua itu berkat kakak iparnya. Ngomong-ngomong, kakak ipar saya orangnya baik hati. Dia tidak hanya membantu kakak ipar saya, tapi juga membantu para perempuan miskin dan menderita di desa Lujia. Meskipun penghasilan mereka tidak sebanyak kakak ipar saya yang bekerja di rumah, setidaknya mereka bisa menambah penghasilan rumah tangga. Semua orang di desa memuji kakak ipar saya. Bahkan para perempuan tua yang dekat dengan Zhou Jiaojiao pun setiap hari memikirkan untuk bekerja di bengkel. Dulu mereka selalu bergosip tentang adik iparku. Mimpi saja, mereka akan memakan pantatku. Aku akan kembali sekarang kalau tidak ada urusan lain. Ingat, simpan gajimu secara terpisah dan sembunyikan dengan baik. Jangan sampai ada yang tahu. Pria tidak bisa diandalkan. Xianglan, hari-hari baikmu masih akan datang. Setelah Shen Meng pergi, Wu Xianglan menyeka air matanya dan memanggil kedua anak itu masuk ke dalam rumah. Yongli dengan cepat melambaikan manisan Halton kepadanya. Bu, makanlah, manis sekali. Bibi membelikannya khusus untuk kita. Bu, makanlah juga. Wu Xianglan menatap putrinya yang belum makan sesuap pun dan hanya memikirkan dirinya sendiri, lalu menatap putranya yang telah menjilati batang Halton manisan hingga bersih dan sama sekali tidak memikirkan ibunya. Seketika, hatinya tergerak untuk memilih Yongli. Ketika Shen Meng tiba di rumah, Lu Zhenping sudah menyiapkan makan malam, tumis kubis dengan daging babi asap, salad lobak dingin, sup iga babi dan rumput laut, serta sepanci bakpao kukus berbagai ukuran. Meskipun tampilannya kurang menarik, aromanya sungguh lezat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Apakah kamu bisa mengurus keempat anakmu selama aku pergi? Apa salahnya punya beberapa orang yang masih pemula? Aku bahkan bisa menangani rekrutan baru di militer, jadi mereka tidak masalah sama sekali. Lu Zhenping melingkarkan lengannya di pinggang Shen Meng, menggelengkan kepalanya seolah meminta hadiah. Shen Meng meliriknya, mengira dia adalah sampah yang tidak berharga, lalu mengecup wajah tampan Lu Zhenping dengan cepat. Bab 209. Ming Yang, Ming Liang, Ming Fang, dan Ming Kei merangkak keluar ruangan, semuanya menutup mata. Mereka mengira baru saja melihat ibu mereka menggigit wajah ayah mereka. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan ibu mereka. Wajah ayah mereka kasar dan berkulit tebal dengan begitu banyak janggut. Apa bagusnya? Cepat, minggir, anak-anak tidak bisa melihat. Lu Zhenping mengerutkan kening saat melihat beberapa anak yang merusak suasana, lalu meraih Shen Meng yang mencoba melarikan diri, dan mencubit pinggangnya. Tidak apa-apa, Ming Yang sudah besar sekarang, seharusnya dia sudah tahu satu atau dua hal. Shen Meng, lihat wajahmu yang tak tahu malu. Yang satu baru 10 tahun, dan yang satunya lagi baru 8 tahun. Apa yang mereka tahu? Mereka bahkan tidak mau bicara denganmu. Lu Zhenping menyentuh hidungnya dengan canggung setelah dipelototi. Cepat kemari. Hari ini hari pertama ibu bekerja. Ibu membawakan kalian manisan Halton, satu untuk kalian masing-masing. Ming Kei, makannya pelan-pelan, iya. Gigi susumu masih kecil, jadi hati-hati saat menggigit. Kalau terlalu asam, berikan saja ke kakakmu. Bayinya tidak mau, bayinya ingin makan sendiri. Ada 2 tusuk sate lagi, yang Shen Meng suruh Ming Yang bawa ke rumah Xie Jinghao. Xiao Long dan Xiao Gang masing-masing mendapat 1 tusuk sate, tapi tentu saja, Xiao Gang hanya bisa mencicipinya. Ia tidak bisa benar-benar memakannya. Begitu Ming Yang selesai makan, ia meletakkan manisan Haltonnya di cangkir teh, lalu berlari keluar untuk mengambil baskom berisi air hangat dan membawanya ke ruang utama. Ming Fang mengambil handuk dari rak baskom dan menyerahkannya kepada Shen Meng. Bu, ibu pasti seharian bekerja keras. Cuci tangan ibu dulu. Setelah mencuci tanganku, aku akan mengeringkannya untuk ibu. Shen Meng tersenyum sembari memandang kedua anak itu, lalu melirik Lu Zhenping, yang mengangkat sebelah alis dan sedikit mengangkat dagunya, memberi isyarat ke arahnya. Ada apa? Kenapa kamu begitu baik hari ini? Ibu,
Cuci muka ibu. Lu Mingkei cemberut dan menarik Shen Meng, yang tidak bergerak, untuk mencuci tangan dan wajahnya. Ia lalu mengulurkan tangan kecilnya untuk membantunya mengangkat tasnya. Karena suami dan putranya ingin melayaninya, Shen Meng tentu saja senang duduk dan membiarkan mereka melakukan perintah mereka. Namun, setelah ia selesai mencuci muka, Mingkei, si bocah nakal itu, bersikeras menyeka wajahnya, menusuk mata atau hidungnya dengan jari-jari kecilnya, hingga hampir membuatnya menangis. Karena takut menyakiti hati bocah nakal itu, ia menahan rasa sakitnya dan memujinya. Jelas sekali si kecil menjadi sombong. Bu, biar aku oleskan losion ke tubuh ibu. Bu, biar aku yang menyuapimu. Bu, biar aku suapi sedikit sup. Ketika si kecil menusuk businya untuk kedua kalinya dan menumpahkan sup di kerah bajunya untuk ketiga kalinya, Shen Meng akhirnya tak kuasa menahannya. Jika ini terus berlanjut, ia tak tahu apakah anak itu terburu-buru untuk mengusirnya malam ini. Saat makan malam-malam itu, Wu Xianglan dengan senang hati menggoreng sebagian besar telur dari panci telur, sementara wajah Liu Sanjin sehitam dasar panci. Apa yang kau lakukan? Kau tidak akan merayakannya besok, kan? Makan saja sup ubi jalar malam ini, kenapa harus membuat telur orak-arik, roti kukus tepung campur, bahkan tumis daging asap dan sayuran kering? Wu Xianglan, kukatakan padamu, putraku memang bersalah padamu, tapi pada akhirnya, itu karena kau tidak bisa mengendalikan suamimu. Selama ini, keluarga Lu sangat akomodatif padamu. Apa yang kau lakukan malam ini? Wu Xianglan dengan paksa memasukkan sepotong daging dan sayuran dari Liang Kuai ke dalam mangkuk Yongli, lalu memasukkan sepotong telur ke dalam mangkuk Yongqiang. Yongqiang sedikit kesal, tetapi ketika bertemu pandang dengan ibunya, ia langsung menundukkan kepalanya. Kenapa kau memelototiku? Kau pikir kau bisa memelototi cucuku? Semua barang bagus di rumah ini akan diberikan kepada cucu-cucuku mulai sekarang. Kenapa kau memberi begitu banyak daging dan sayuran di piring Yongli? Dia tidak berguna. Dia makan dengan lahap, sampai-sampai dia tidak berani tersedak. Siapa yang rugi? Cewek juga rugi. Tapi kenapa aku selalu melihat kedua kakak iparku membawa barang-barang bagus setiap kali mereka pulang? Apa mereka rugi? Lu Changzu hampir selesai makan, jadi dia mengeluarkan pipa dari ikat pinggangnya dan mengetuknya. Apa-apaan ini? Kalian bertengkar seharian. Zhou Jiao, dengan mulut berkilap minyak karena makan, meletakkan sumpitnya, menyeka mulutnya, dan berkata, ini bukan hari libur, jadi kenapa kakak ipar kedua memasak begitu banyak makanan enak? Ibu kan hemat, wajar saja kalau ibu khawatir soal makanan. Kenapa ibu harus berdebat dengan ibu? Oh, ngomong-ngomong, ku dengar ini hari pertama kakak ipar tertua bekerja. Aku penasaran bagaimana kabarnya. Apa ayah dan ibu harus pergi ke cabang keluarga tertua untuk bertanya? Bibiku baik sekali mau bekerja. Sepulang kerja, dia bahkan membelikanku dan adikku beberapa manisan Halton. Semoga dia bisa bekerja setiap hari dan membelikanku makanan lezat setiap hari, hehehe. Manis sekali dan lezat sekali, bibi baik sekali. Zhou Jiao, yang kau lakukan cuma makan, makan. Kau akan makan dirimu sendiri sampai mati. Zhou Jiao agak cemas akhir-akhir ini. Dulu, semua orang di desa memujinya, tetapi beberapa hari terakhir ini, justru sebaliknya. Hampir setiap kali ia keluar, ia mendengar orang-orang memujinya. Kepala desa dan sekretaris partai seolah-olah berusaha mengangkatnya. Dia paham bahwa kakak iparnya telah menghasilkan uang untuk penduduk desa, tetapi di matanya, itu hanyalah uang receh, usaha yang sia-sia. Setelah punya anak, dia akan jadi pekerja penuh waktu di pabrik tekstil, dengan pekerjaan tetap. Kalau dia sukses, dia bahkan mungkin bisa beli rumah di kota kabupaten. Dan Jiaxuan, kudengar direktur komune diam-diam mengawasinya beberapa hari terakhir ini. Dia mungkin akan mempromosikannya. Pasangan itu memiliki masa depan cerah di hadapan mereka. Itu hanya masalah waktu. Orang luar saja sudah iri dengan kebaikan hati kakak iparnya karena beberapa bantuan kecil. Ia merasa itu bukan masalah besar. Ia pikir bisnis aksesori rambut itu tidak akan bertahan lama. Lalu, ada kakak iparnya yang kedua, Wu Xianglan, yang bahkan membiarkan kedua anaknya dekat dengan kakak iparnya. Apa ia tidak sadar bahwa ia bahkan belum memberinya kesempatan untuk menghasilkan sedikit uang? Ia justru membiarkan kedua anaknya memuji kakak iparnya, yang membuat mereka menjauh darinya. Ia pasti tidak akan mengajaknya lagi saat ia sukses nanti. Kakak iparku baik-baik saja di tempat kerja, semuanya berjalan lancar. Pekerjaan bibiku juga sangat bagus. Kudengar dia sangat memperhatikan rekan kerjanya. Aduh, bukankah ibu baru saja bilang aku sudah melakukan banyak hal baik? Ini masakan terakhirku. Aku khawatir aku tidak akan bisa sibuk lagi di rumah. Lu Jiahe berhenti makan, wajahnya memucat saat menatap Wu Xianglan. Ia jarang mengunjungi Liu Sukin lagi, tetapi jika wanita ini masih tidak bisa menahan diri dan terus membuat masalah, maka ia harus memberinya pelajaran, memberinya harga karena membuatnya marah. Apa maksudmu? Melihat ekspresi Lu Jiahe yang tidak senang, Zhou Jiao melirik Wu Xianglan dengan dingin. Wu Xianglan sedang hamil, dan jika mereka berdua mulai bertengkar, dia tidak akan bisa membantunya. Bukan apa-apa. Kalau kau tanya aku, kakak iparku orangnya baik hati. Dia khawatir aku, Yongli, dan Yongqiang tidak akan hidup bahagia karena mertuaku tidak memihakku dan suamiku selalu cerewet. Jadi, dia mencarikanku pekerjaan sementara di pabrik tekstil.
Aku akan bertugas besok. Ini gajinya sebulan. Hehehe, aku tidak akan bisa mengurus pekerjaan rumah. Siapapun di keluarga kita yang bebas mengerjakannya, bolehlah. Zhou Jiao, ini sumpah serapah. Tolong jelaskan, ini sumpah serapah. Bab 210. Lu Jiahe tidak pernah menyangka bahwa istrinya, yang tidak terlalu cakap, suatu hari nanti bisa pergi ke kota kabupaten untuk mencari nafkah. Ia terkejut sesaat, tetapi kemudian matanya berbinar dan ia langsung tersenyum. Xianglan, kapan ini terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tidak tahu. Hehe, ini berarti kehidupan keluarga kita akan sejahtera mulai sekarang. Wu Xianglan menepuk lengan bajunya, menundukkan matanya, dan tetap diam. Lu Jiahe agak kesal dengan penampilannya. Dulu dia yang selalu bergantung padanya, tapi sekarang setelah punya pekerjaan, dia mulai bersikap angkuh di depannya. Aduh, dasar menyebalkan. Hehe, Xianglan, kamu bisa pergi kerja dan tidak perlu repot-repot mengurus rumah kalau kamu tidak mau. Aku yang urus rumah. Yongqiang dan Yongli tidak perlu khawatir. Ada orang yang akan menjaga rumah untukmu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Tidak perlu. Mulai besok, Yongqiang dan Yongli akan mengambil jatah makanan mereka dan makan bersama bibi ketiga mereka. Mereka akan makan biji-bijian dan telur setiap hari, jadi mereka tidak akan kesulitan. Jinghao memiliki temperamen yang baik dan pasti akan bisa merawat kedua anakku dengan baik. Kamu harus mendapatkan lebih banyak poin kerja agar kedua anakmu bisa makan lengkap. Setelah Wu Xianglan selesai berbicara, dia menarik Yongqiang dan Yongli kembali ke dalam rumah, meninggalkan kekacauan di meja tanpa ada niat untuk membereskannya. Lu Jiahe menggunakan sisa sup sayuran untuk membuat roti kukus. Setelah makan dan minum sampai kenyang, ia hendak pergi. Hei, beruang kecil, kamu mau kemana? Kamu cuma lari-lari di luar. Melihat semua orang yang mampu telah pergi, Zhou Jiao berdiri sambil menopang perutnya dengan kedua tangan. Ibu dan ayah, biar aku mencuci piring sendiri, ya ampun. Jiao, ada apa? Perutmu sakit? Bukan apa-apa, Bu. Aku mungkin terlalu tegang waktu mencuci baju hari ini. Mendengar ini, Liu Sanjin segera melambaikan tangannya, karena ini adalah anak pertama dari putra kesayangannya, Lu Jiaxuan, dan dia harus merawatnya dengan sangat teliti. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah. Aku akan memandikanmu. Hati-hati saat berjalan. Bu, ini sungguh tidak pantas. Sebagai menantumu, bagaimana mungkin aku kembali ke kamarku untuk beristirahat dan membiarkan ibu mencuci piring? Biar aku saja yang mencucinya. Liu Sanjin menarik mangkuk itu sedikit, seolah takut Zhou Jiao akan mengambilnya. Aku tidak membutuhkanmu. Sebaiknya kau kembali ke kamarmu dan istirahat saja. Menantu perempuanku tidak punya hati nurani. Kalau mereka semua sepertimu, aku, perempuan tua ini, bisa menikmati beberapa hari bahagia. Memangnya kenapa kalau kau punya pekerjaan? Memangnya kenapa kalau kau menghasilkan uang dan memberikannya padaku, perempuan tua ini? Bekerja itu tidak seperti pergi ke surga. Kau bertingkah seperti Ibu Suri, bahkan tidak membiarkan anak-anak makan di rumah. Kau pikir aku butuh kau di rumah? Aku lebih suka kau tidak pernah pulang. Dasar tak berperasaan. Mendengar keluhan ibu mertuanya, Wu Xianglan merasa semakin bersyukur kepada Shen Meng. Untungnya, kakak iparnya sudah memberitahu sebelumnya untuk mengajak Yongli dan Yongqiang makan di rumah Jinghao. Meskipun ia telah mengeluarkan uang, selama kedua anaknya bisa makan dengan tenang, itu lebih baik daripada apapun. Aku bahkan belum mulai bekerja, dan ibu mertuaku sudah membuat tuduhan terselubung. Kalau aku benar-benar menerima gajiku, kenapa aku tidak datang untuk memintanya kembali? Dan suamiku, dia baru saja kabur setelah makan malam. Aku yakin dia sedang berbagi kabar baik dengan si jalang Liu Sukin itu. Kalau mereka berani memikirkan gajiku, akan kuhajar mereka sampai babak belur. Keesokan paginya, Shen Meng terbangun karena ciuman Lu Zhenping. Ia mengerang dan bangkit. Sekarang aku mau kerja. Bukankah kamu bilang akan mendukungku tadi malam? Lain kali jangan begadang lagi. Aku bahkan gak bisa bangun, gimana caranya aku bisa dapat uang buat ngebiayain kamu? Melihat penampilannya yang halus dan lembut, Lu Zhenping berharap bisa menggendongnya di kang dan melakukannya beberapa kali lagi. Ia menatap Shen Meng, lalu segera mengalihkan pandangannya. Istrinya sangat cerdas. Jika tahu Shen Meng punya pikiran seperti itu, ia pasti akan menendangnya turun dari kang. Saat Shen Meng meraih pakaiannya, Lu Zhenping mengambilnya terlebih dahulu. Ketika menyerahkannya, ia memperparah luka di bahunya, bekas gigitan Shen Meng yang tak tertahankan malam sebelumnya. Pagi-pagi begini, bagaimana mungkin seseorang bisa terlihat memakai baju dan memperlihatkan payudaranya? Lu Zhenping mendesis. Tak hanya telanjang, ia juga bersandar di lemari, menjauh dari kang, membiarkan selimut melorot ke dada dan perutnya. Ia meraih ke sudut dan mengambil sebatang rokok, menyipitkan mata ke arah Shen Meng di antara percikan api korek api. Hormon laki-lakinya yang samar menyerang otak Shen Meng. Matanya yang tajam menatap Shen Meng. Bekas gigitan di bahunya dan goresan di dadanya, semuanya menjadi bukti kegilaan malam sebelumnya. Shen Meng. Dia begitu bernafsu, bajingan ini merayunya. Tak tahan melihat pemandangan itu, Shen Meng dengan gemetar meraih pakaiannya dan memakainya.
Ia bergegas turun dari kang tempat tidur bata berpemanas dan, sambil berjalan ke jamban, bergegas memasuki dimensi spasialnya, menggeliat seperti belatung di ruangan kosong itu. Setelah buru-buru membilas tubuhnya di tempat terbuka, Shen Meng tersenyum saat melihat pasta gigi sudah diperas di atas dudukan baskom dan air hangat di dalam baskom. Itu seekor anjing, tetapi masih sangat penyanyang. Wu Xianglan menunggu di depan pintu Shen Meng pagi-pagi sekali dengan tas kain di punggungnya. Tak lama kemudian, Yusueli tiba bersama Daya dan Xiaoya. Selamat pagi, Bibi Daya. Apa yang Bibi lakukan dengan dua anak? Selamat pagi. Putri sulung saya sudah mendaftar sekolah. Sebentar lagi dia akan bersekolah bersama Mingyang dan yang lainnya. Saya akan mengantar putri bungsu saya ke rumah Jinghao. Putra-putranya, Xiaogang dan Xiaoni, berperilaku sangat baik, jadi mereka bisa bermain bersama. Wu Xianglan terkekeh 2 kali, lalu berbalik melihat ke arah rumah Shen Meng. Yusueli tidak keberatan dan membiarkan Daya langsung masuk ke rumah Shen Meng, sementara ia menggendong Xiaoya ke rumah Xie Jinghao. Kedua rumah itu berdekatan, dan bahkan sebelum mereka sampai di pintu, Xiaolong melambaikan tangan padanya. Bibi di sini. Biar aku gendong Xiaoya. Bibi sedang menyuapi Xiaogang. Xiaoya juga boleh makan. Baiklah kalau begitu, aku titipkan Xiaoya padamu. Aku berangkat kerja sekarang. Bersikaplah baik pada kakak Xiaolong, ya. Ya, Bu, aku akan menjadi anak yang baik. Ya kecil mengayunkan kakinya di pelukan Long kecil, melambaikan tangan kepada ibunya, dan hendak pergi ke halaman. Gang kecil sedang makan sesuatu yang lezat, dan pasti ada telur kukus. Dia juga ingin memakannya. Tak ada yang lebih mengenal seorang anak perempuan selain ibunya. Yusueli menepuk hidung gadis kecil itu sebelum mempersilakan mereka masuk. Wu Xianglan memutar bola matanya melihat pemandangan itu, lalu meliriknya lagi setelah beberapa saat. Entah kenapa, ia merasa sedikit iri. Yusueli membesarkan 2 anak perempuannya sendirian dan memiliki pekerjaan tetap yang menghasilkan uang. Ia dengar banyak orang di desa menyukainya dan mencari mak comblang. Keluarga Su juga iri dengan gajinya, jadi mereka mengirim Laizi dan Daisy untuk mengunjunginya setiap beberapa hari untuk mengakuinya sebagai ibu mereka dan memanggilnya saudara perempuan. Yusueli akhirnya mendapatkan sedikit pengaruh. Shen Meng menghabiskan makanannya dengan cepat. Ia tidak membawa bekal hari ini, jadi ia memberitahu Lu Zhenping bahwa ia akan langsung pergi ke restoran milik negara untuk makan mie semur daging kambing siang ini. Ia meraih tasnya dan berlari ke pintu masuk, lalu bersama Yusueli dan Wu Xianglan menunggu gerobak sapi paman Gue di pintu masuk desa. Di sudut yang sepi, Zhou Jiaojiao memegangi perutnya dan memperhatikan punggung ketiga wanita itu. Ia tak kuasa menahan rasa sedih. Melihat perutnya yang sudah membuncit, ia merasa terganggu. Bersambung.